Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita bisa dealing with stale reads, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nonton video gue sebelumnya ya, jadi kita udah tahu nih ada beberapa metode untuk melakukan replikasi ya. Ada yang sync, serta async, dan partially async gitu ya. Gue gambarinnya yang async aja biar gampang. Async replication. Kalau teman-teman lihat video gue sebelumnya tentang async replications, ya, kemungkinan besar kita bisa kemungkinan besar terjadi yang namanya stale reads, teman-teman. Ya, stale reads itu adalah gampangnya gitu ya, kita baca data yang lama, teman-teman. Padahal udah ada write atau request transaksi write yang baru, atau value-nya sebenarnya udah ada yang baru gitu ya. Tapi kita baca value-nya yang lama, teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar dapat terjadi di async replications, teman-teman. Oke, kejadiannya seperti apa? Silahkan cek video gue sebelumnya ya. Ini gue gambarin sedikit aja gitu ya. Jadi ketika ada klien write gitu ke database masternya gitu ya. Nah, ketika selesai di write di database yang ini gitu ya, di database masternya gitu, di database write-nya, dia akan langsung acknowledge bahwa ini oke atau enggak gitu ya. Langsung acknowledge ke si kliennya, tanpa harus menunggu si replikasinya selesai dulu ya. Replikasi ke database teman-temannya selesai gitu ya. Detailnya ada di bagian async replications ya. Oke. Nah, yang pengen gue highlight di sini adalah si stale reads-nya, teman-teman. Ya, jadi kemungkinan besar terjadi stale reads karena ketika kita melakukan penulisan atau write data gitu ya ke database langsung acknowledge oke, sedangkan replikasinya belum selesai gitu ya, maka user yang baca dari sini gitu, tentunya baca data yang sama gitu ya. Nah, ini value-nya bisa jadi masih yang lama, teman-teman. Misal gitu ya, ini write X sama dengan 7 gitu ya. Yang sebelumnya X sama dengan 5 misalkan. Oke, ditulis di sini X sama dengan 7, selesai, dan di return oke. Nah, ketika di waktu yang kurang lebih berdekatan gitu ya, user yang ini baca dari replika database ya, teman-teman. Oke, yang mana masih X sama dengan 5. Nah, ini yang disebut sebagai stale reads, teman-teman. Ya, padahal sekarang harusnya X sama dengan 7 nih. Dia udah nulis 7, tapi karena replikasinya belum gitu ya, karena di belakang layar, ya terjadi stale reads ini. Jadi dia masih baca X sama dengan 5. Oke. Nah, di bukunya DDIA gitu ya, Designing Data Intensive Applications by Martin Klapman, itu ada beberapa cara untuk kita bisa meminimalisir dampak dari stale reads ini, teman-teman. Oke. Yang pertama, itu adalah read your own write. Ya. Yang kedua, ada monotonic read. Yang ketiga ada consistent prefix reads. Ya. Kita bahas satu, teman-teman. Read your own writes. Gampangnya, teman-teman, ketika teman-teman nulis ke satu database gitu ya, maka baca dari database itu lagi, teman-teman. Ya, contoh misalkan ya, ini klien, terus ini database-nya gitu ya, database, terus ini database teman-temannya gitu ya, yang nanti akan melakukan replications. Oke, pada saat lo nulis ke database ini gitu ya, misalkan tadi ya, X sama dengan 5 awalnya, ternyata write-nya pengen di sini pengen X sama dengan 7 nih. Oke, maka ini di override, sekarang X sama dengan 7. Oke, maka ketika lo baca gitu ya, ketika lo mau baca lagi datanya, lo jangan baca dari replika, tapi lo baca dari tempat lo write, teman-teman, which is ke database ini kan, berarti lo mesti read dari sini lagi. Oke, ini kan berarti write, acknowledge oke gitu kan, maka ketika dia read gitu ya, ketika dia read, dia pasti akan dapat data yang paling baru. Oke, paham ya? Sama dengan teman-teman yang write ke database yang lain. Misalkan dia database, nge-write-nya ke database yang ini, misalkan gitu ya. Write, misalkan P sama dengan 8, misalkan. Gitu ya. Nah, maka ketika si ini, gitu ya, gue bilang ini A, ini B, gitu ya. Maka ketika si B ingin baca P, ya dia ambil dari si database ini. Dari si database di mana dia write. Di sini kan. Ya dia ambil dari sini, gitu. Tapi replikasi tetap jalan, teman-teman. Ini tetap jalan, tetap saling tetap saling mereplicate the data, tetap saling menduplikasi data, teman-teman. Ya.
Bang, kalau gitu bisa terjadi konflik kalau misalkan multi-master gini. Nanti bahasan masalah single leader, multi leader, leaderless itu nanti di bagian terpisah gitu ya. Bagaimana cara mereka menangani konflik. Gua pengen fokus pada gimana caranya kita bisa mengurangi dampak dari stellar reads asynchronous replications, teman-teman. Ya, ini. Karena gitu ya, hampir semua database pasti menggunakan async atau partially async replications in terms of distributed systems, teman-teman. Karena gue udah jelasin ya, apa kekurangan dari jika kita menggunakan synchronous replications ya. Ketika lu punya node yang semakin banyak, ya dia nggak semakin scale, justru malah semakin banyak terkena performance penalty gitu ya. Dia harus makin banyak nge-sync satu proses ke semua node-nya gitu ya. Lengkapnya ada di video sebelumnya, silahkan tonton. Oke, jadi yang pertama, read your own writes. Oke, contohnya misalkan di WhatsApp misalkan, kalau lu lihat ya, di WhatsApp itu ketika lu kirim, kan ada checklist satu tuh, tebakan gua gitu ya, developer WhatsApp itu ketika dia klik send, dia itu nambahin data ke dalam satu array memori dari internal si HP-nya itu sendiri dulu gitu. Paham ya? Nah, ketika sampai ke server baru dijadikan checklist 2 gitu. Bahwa dia belum di-read sama si lawannya, tapi udah nyampe, datanya udah nyampe ke lawannya gitu. Paham ya? Nah, ini dilakukan oleh si developer WhatsApp juga, teman-teman. Ya, read your own writes itu gitu ya. Jadi, ketimbang kita nge-request lagi ke server gitu ya, apa yang udah kita tulis, ya udah aja kita tulis dulu ke internal, kita baca dari situ gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi read your own writes itu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi jangan bayangkan bahwa diagram yang gue buat ini harus selalu database. Enggak juga, bisa jadi memori, bisa jadi, intinya adalah cara lu nyimpen data dan nariknya tuh ya seperti ini, teman-teman. Read your own writes. Lu nyimpen, lu baca lagi di tempat itu gitu. Paham ya? Itu untuk meminimalisir terjadinya stellar reads. Oke, jadi lu simpan, lu baca lagi di tempat itu, biarkan replications-nya berjalan di background aja gitu. Atau kita baca di tempat yang sama kan, gitu. Harusnya nggak terjadi stellar reads. Paham ya? Nah, yang kedua ada monotonic read, teman-teman. Nah, untuk contoh monotonic reads, teman-teman, gue ambil contohnya dari buku Designing Data Intensive Applications by Martin Kleppman, teman-teman. Nah, ini contoh yang menurut gue sangat deskriptif gitu ya. Jadi ketika ada user 1234 nulis ke leader database gitu ya, dan dia, nah ini nih, ini jeda ini adalah proses penulisan write ke dalam dirinya sendiri gitu ya, dipersist ke dalam dirinya sendiri, persist. Nah, setelah itu nggak nunggu replikasi berjalan, dia langsung acknowledge ke si user bahwa oke, insertnya selesai. Seperti yang gue bilang ya, ini terjadi asynchronous replications. Oke, tanpa menunggu replications-nya selesai, dia langsung bilang oke ke usernya. Nah, replications yang berjalan di background, teman-teman. Oke, yang satu insert ke database follower 1. Oke, paham ya? Berikutnya, dia insert ke follower 2, teman-teman. Ya, dan ini waktu ke sini ya. Nah, somehow ternyata gitu ya, follower 1 dapat datanya lebih dulu gitu ya, terus bisa nulis datanya lebih dulu, terus ternyata di tengah-tengah itu ada query select dari user 2345, teman-teman. Ya, karena dia baca dari 2 replika, oke, dia baca dari 2 replika, maka hasil dari follower pertama gitu ya adalah data yang baru aja ditulis oleh user 1234. Ya, sedangkan query kedua ke replika 2 gitu ya, yang mana belum sampai, teman-teman, replications-nya. Paham ya maksudnya ya? Makanya yang satu ada satu result, yang satu lagi no result, teman-teman. Oke. Nah, cara nanggulanginnya gimana? Kita bisa menggunakan monotonic read, teman-teman. Monotonic reads. Ya. Maksudnya gimana monotonic reads? Jadi gampangnya gitu ya, solusi monotonic reads ini adalah user harus selalu baca dari replika yang sama, teman-teman. Nah, ini kuncinya. Ya. Kunci dari monotonic reads adalah data nggak boleh going backwards, teman-teman. Jadi gampangnya setiap actions itu dikasih nomor, teman-teman. Jadi misalkan insert ini gitu ya, ada nomor 1 gitu. Maka ketika direplikasi ke sini gitu ya, ke si follower 1 gitu, sekarang state-nya adalah actions untuk data ini adalah 1, teman-teman. Sedangkan di follower 2 itu masih 0. Ya. Maka ketika kita melakukan query seperti ini gitu ya, di tengah-tengah replications gitu, yang satu dapat 1 gitu ya, yang satu lagi dapat 0 gitu. Ini kan seolah-olah kayak
Oke, query pertama gue dapat data yang baru gitu ya. Pas query kedua, kok jadi jalan mundur gitu. Ngerti ya? Kok jadi gue nggak dapat datanya gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, di monotonic reads itu time nggak boleh going backwards, teman-teman. Jadi kita udah dapat transaksi yang paling baru, gimana caranya kita nggak boleh dapat apa namanya mundur waktunya gitu. Malah kita dapat transaksi yang lama, which is yang belum ada datanya kalau dalam hal ini gitu ya. Yang ini. Ya, caranya adalah ini teman-teman, user harus selalu baca dari replika yang sama. Paham ya? Jadi kalau misalkan user 2, 3, 4, 5 udah baca dari follower 1, ya udah dia baca terus dari sini aja. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia akan dapat satu, terus query berikutnya gitu ya, query select berikutnya, ketika dia konsisten tetap ke satu gitu ya, ya tetap dia akan dapat hasil yang sama, one result, nggak dapat jadi no result gini. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Kebalikannya, misalkan kalau dia dari awal query ke follower 2, yang mana hasilnya no result gitu ya, di waktu yang selanjutnya gitu ya, di query yang kedua ini gitu, masih ke follower 2, masih no result teman-teman. Ya, jadi nomor transaksinya tetap 0 gitu. 0, berikutnya 0 lagi, ya kan? Paham ya maksudnya ya? Kalau misalkan yang ke follower 1, berarti kan di sini masih 0 gitu kan? Ya, pada saat query berikutnya di sini, dia udah jadi 1. Ya 0 ke 1 mah boleh. Kan nggak backwards ya, nggak mundur waktunya gitu. Ngerti ya? Paham ya? Terus gimana Bang caranya bikin user itu harus selalu baca dari replika yang sama? Bisa jadi pakai modulus, biasanya pada pakai itu gitu ya. Jadi user ID misalkan modulus dari misalkan jumlah database-nya gitu atau jumlah replika misalkan. Itu udah pasti dapat nih ke node mana dia harus baca gitu. Ya biasanya pakai ini gitu rumusnya gitu. Nah, terakhir teman-teman ada yang disebut sebagai consistent prefix reads. Nah, ini ada kaitannya dengan partitions, tapi nanti ya bagian partitionsnya akan gue jelasin lebih spesifik di video terpisah. Tapi gampangnya gini teman-teman, ketika apa namanya user write data gitu ya ke database, gitu. Nah, datanya itu kan instead of kita simpan sebagai data yang besar dalam satu database, kita partisi teman-teman. Jadi database yang kecil, gitu. Ya, ini bukan replika ya, ini partisi teman-teman. Jadi mecah data. Jadi kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, nah ini dipisah jadi 1, 2, nah ini 3, 4. Paham ya maksudnya ya? Nah, ide dari consistent prefix ini, teman-teman, consistent prefix reads ini adalah simpan ya. Simpan data yang causal dependent ke dalam satu partisi, teman-teman. Maksudnya apa Bang, causal dependent? Contoh misalkan, lo punya chat misalkan ya, ada yang chat ke lo misalkan, mau keluar gak misalkan, atau mau hangout gak gitu ya. Terus lo jawab iya misalkan. Nah, kata iya ini lo balas karena ada kalimat pertanyaan ini kan. Ya, maka iya ini ya, kata iya ini punya causal dependent ke sini, teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Nah, ide dari consistent prefix reads ini ya, adalah simpan ini, teman-teman. Ya, simpan semua causal dependencies itu ke dalam satu partisi. Kalau misalkan seperti ini, simpan dalam DB atau partisi ini, misalkan ini disebut partisi A, ini B misalkan. Maka ini disimpan dalam satu partisi, yaitu partisi A. Nah, biasanya ini digunakan ketika teman-teman punya feature reply gitu ya. Nah, kalau misalkan punya feature reply biasanya kan itu ada, udah pasti ya harusnya ya, udah pasti ada causal dependency di situ gitu kan. Jadi lo balas karena ada pertanyaan sebelumnya gitu kan. Nah, apa namanya, ide dari consistent prefix reads ini adalah simpan dalam satu partisi yang sama. Emang kenapa Bang kalau dipisah? Kalau dipisah gitu ya, dan lo baca dari dua partisi ini secara concurrent gitu ya, ada kemungkinan ini ketukar teman-teman. Jadi ya dulu gitu ya baru mau hangout gak gitu sini. Ya kan jadi nggak nyambung ya. Ngerti ya maksudnya? Jadi it's a weird state gitu kan. Kenapa? Kan harusnya kan pertanyaan dulu baru kita jawab gitu kan. Ini kok pada saat kita tarik gitu, ini kok jadi iya dan pertanyaannya gitu. Paham ya? Sebenarnya bisa melakukan ordering lagi juga bisa gitu ya. Nanti di bagian partisi akan gue jelasin. Cuman
ya cost-nya akan lebih besar gitu kan daripada kita ya udah karena mereka causal dependency ya jadikan aja dalam satu partisi gitu ya. Mereka udah langsung exact ordering yang sama gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi 3 cara ini teman-teman eh, apa namanya read your own writes, monotonic read, serta consistent traffic reads untuk bisa mengurangi gitu ya dampak dari si stale reads gitu.